Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil azim. Kepada yang terhormat Bapak Ketua PJLP Ma'arif Tulungagung Bapak Dr. Ahmad Supriyadi, dan sedaya pengurus, mugi dumateng sedaya Bapak Ibu Ustadzah ingkang kula hormati, niki langsung kemawon nggih, niki karena durasinya napa niki Google Meet hanya 40 menit, jadi nanti kemungkinan habis. Nah, kalau habis berarti ya live semua, kemudian mungkin nanti ya biar dibuatkan link baru oleh Mas Ulil, jadi nanti di share link yang baru kalau memang nanti belum selesai ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini karena agak penting ya. Tadi saya bersama Pak Supri tadi sore itu ikut rapat pimpinan di Pak Rektor, Wakil Rektor, Bapak Kabiru, dan segenap para pimpinan di UIN secara Zoom tadi jam 2:30 sampai jam berapa tadi, hampir jam 5 ya, karena terkait dengan kondisi saat ini. Nah, yang intinya bahwasanya untuk pembelajaran atau perkuliahan mulai besok itu offline ya. Di beberapa kampus ada yang online, tetapi untuk Tulungagung hasil rapat tadi besok offline, artinya masuk secara fisik ke kampus. Nah, akan tetapi karena tadi ya keadaannya Tulungagung perkembangan terbaru ya memang seperti ini. Saya tadi sore ke kantor Ma'arif itu di Kodim juga sudah banyak personil dari TNI yang sudah siap siaga, kemudian juga ada damkar dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita juga dihimbau oleh Bapak Rektor, terutama besok untuk Bapak Ibu yang mengajar di semester 1 ya, ini nanti dimohon juga jangan sampai kemudian terkait tentang isu-isu terkini ini tolong harus hati-hati benar, jangan sampai membuat statement atau pernyataan kepada mahasiswa yang kira-kira bisa menimbulkan ya argumentasi yang provokatif gitu. Jadi kita harus hati-hati dalam ngomong maupun dalam terutama ini nge-share di medsos yang terkait tentang isu-isu terkini ya. Itu sangat rawan. Oleh karena itu tadi dipesan oleh Pak Rektor, segenap sivitas akademika UIN 1 jangan sampai ikutan yang ada di medsos itu, kemudian apalagi di sulut atau diprovokasi, jangan sampai ikut-ikutan itu. Jadi besok kalau intinya pembelajaran matin ya tetap berjalan seperti rencana kemarin. Nah, kemudian setelah itu nanti juga diajak untuk terutama untuk berdoa bersama di awal perkuliahan atau di awal pembelajaran ya, diajak berdoa bersama untuk yang ditujukan kepada ini, ditambahkan ya kepada para para korban maupun untuk keselamatan bangsa dan negara, terutama untuk keselamatan dan ketentraman di UIN 1 ya. Jadi nanti paling tidak ya membaca Fatihah atau apa ditujukan untuk bersama. Dan besok setelah pembelajaran matin juga ada doa bersama di tiap-tiap fakultas. Jadi ada doa bersama juga. Nah, oleh
itu Bapak Ibu semuanya terkait tentang teknis placement test besok sesuai dengan yang sudah kita sepakati kemarin ya, itu tolong dilaksanakan secara tertib, secara teliti agar hasilnya jangan sampai mengecewakan seperti yang kemarin-kemarin yang kita sering dapat protes itu ya. Jadi jangan sampai terulang lagi. Oleh karena itu waktu placement test mulai Senin, Selasa, Rabu itu tolong digunakan dengan sebaik-baiknya. Artinya ketika melakukan ujian harus benar-benar secara mendalam sehingga hasil atau hasil kesimpulan ketika kita merekomendasikan bahwa mahasiswa ini masuk ke kelas BTG A atau B atau C itu benar-benar sesuai dengan kapasitas atau kemampuan mahasiswa, dan juga mahasiswa yang masuk ke Madin dan lain sebagainya, yang masuk ke tilawah maupun yang masuk ke tahfidz dan lain sebagainya, itu benar-benar sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Jadi jangan sampai terjadi lagi seperti kemarin hasil placement test itu ternyata kurang tepat, bahwa ada mahasiswa yang sudah lancar membaca Al-Quran ternyata masih masuk di kelas BTGC. Nah, sedangkan yang sudah punya hafalan ternyata masuk BTG. Nah, itu jangan sampai terulang lagi ya. Itu kemarin yang sudah kita bahas dan juga yang sudah menjadi kesepakatan. Oleh karena itu selain membaca juga harus ditekankan materi dialog atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk mengetahui basic maupun latar belakang mahasiswa, sehingga ketika ada mahasiswa yang gai-gai maca ora iso tapi aslinya iso dan masuk neng kelas yang pena, itu jangan sampai ketulungan ya. Terus kemudian untuk belangko, di belangkonya itu yang kaitannya dengan teknik munakosah isu, itu belangkonya tadi formatnya itu ada beberapa. Jadi ada beberapa format atau form penilaian yang komponen-komponennya itu di dalamnya diantaranya ada poin. Jadi besok ditulis namanya, kemudian prodinya, ini yang terpenting ya, prodinya, kemudian juga nanti nilai itu yang perlu kita masukkan ada 4 aspek. Ada tajwid, yaitu maksimal nilai 30, kemudian makhraj itu maksimal 30, kemudian fasohah itu 20, kemudian menulis itu nilainya juga 20. Jadi aspek atau komponen yang dinilai besok ada tajwid, makhraj, fasohah, dan menulis. Dari 4 aspek ini kemudian nanti di kolom berikutnya ada keterangan. Keterangan itu diisi sesuai dengan rekomendasi panjenengan. Apakah nanti masuknya Madin Ula, Wusto, atau Ulia, atau Tahfidz, atau Tilawah, atau BTG. Nah, BTG nanti kalau masuk BTG harus ditulis yang jelas ya. BTG A ataukah BTG B atau BTG C. Karena kemarin ada yang ketika masuk BTG hanya BTG saja. Itu nanti kalau ada yang seperti itu nanti akan kita cek siapa ustadz-ustadzahnya. Berarti kalau seperti itu menunjukkan ya kurang cermat atau dianggap ya kurang profesional begitu. Jadi nanti secara administrasi mohon dengan sangat yang teliti dan lengkap ya. Jadi kalau Madin Ula atau Wusto dan seterusnya
Nanti untuk tahfidz itu juga lebih spesifik nanti akan kami konfirmasikan tahfidz itu apakah hanya tahfidz saja atau mungkin ada tahfidz 1, 2, 3 atau tahfidz 4, nah begitu. Karena kemarin yang dari kelas tahfidz kayaknya ada pengklasifikasian. Nah kemudian untuk yang terutama yang dari BDG begitu ya, jadi BDG 1A atau BDG B atau BDG C itu harus dijelaskan. Kalau tilawah ya tidak usah, cukup tilawah saja. Nah, oleh karena itu besok Bapak Ibu semuanya karena kelasnya baru dan sebagainya sesuai dengan pembagian kelas yang sudah di-share oleh Mas Unil di grup ya kemarin awal itu, kemarin waktu pembekalan itu di rektorat itu nanti mohon dicermati. Dan untuk yang kelasnya tilawah ya, tilawah 1 itu Ustadz Murtado, tilawah 2 Ustazah Nani Imratin, tilawah 3 itu Ustadz Damanuri, tilawah 4 itu Ustazah Naimatul Azizah. Begitu mestinya di jadwal itu ya. Totalnya ada 73 kelas. Dari 73 kelas itu tetap seperti dulu ya. Berarti untuk ustadz-ustazahnya ini berarti tidak ada ruangannya sama dulu ya tambahan maupun tidak ada pengurangan. Ini adalah hasil mahasiswa agak berkurang ini untuk kelas BTG dan juga makin ini disepakati jangan sampai ada pengurangan begitu. Oleh karena itu tolong karena mengingat seperti itu ya, kami tolong dengan sangat pada Bapak Ibu untuk lebih meningkatkan kinerjanya ya, karena ini pesan dari pimpinan juga, jangan sampai kemudian nanti menimbulkan kekecewaan ya, terutama nanti cara ujian seleksi placement testnya, kemudian cara mengajarnya dan sebagainya, terutama yang kemarin tidak hadir ya. Mohon maaf yang kemarin tidak hadir, nanti tolong tanya kepada teman-temannya, terutama kebijakan-kebijakan yang kami sampaikan kemarin dalam cara mengajar dan sebagainya, atau cara memberikan sanksi dan sebagainya, itu tolong benar-benar diperhatikan. Dan yang sudah pernah kami sampaikan kemarin, karena kami dapat laporan dari juga ada sebagian mahasiswa, ada juga sebagian dari beberapa tim dan juga dari beberapa pengurus mahat itu ya, Bapak Ibu yang kemarin cara mengajarnya atau cara memberikan takziran kepada mahasiswa yang terlambat itu tolong jangan sampai menimbulkan hal-hal yang sifatnya menimbulkan pro kontra ya. Artinya boleh kita memberikan sanksi untuk kedisiplinan, tetapi jangan sampai menimbulkan menimbulkan isu ataupun menimbulkan pro kontra kepada mahasiswa. Karena hal ini apalagi waktu-waktu saat ini sangat sensitif. Jika Bapak Ibu nanti melakukan sesuatu sedikit saja oleh mahasiswa di caption, kemudian di share ke medsos dan lain sebagainya, menjadi viral dan nanti yang kena kita semua akan kena. Oleh karena itu nanti tolong dalam menyikapi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin terlalu beler atau terlalu yang tidak disiplin dan sebagainya, untuk sementara ini tolong dengan sangat jangan sampai membuat
sensitif nggih. Jadi ya cukup diberikan misalkan sanksi-sanksi yang memang sifatnya bersifat mendidik, misalkan ya diberikan sanksi menghafalkan hukum bacaan tajwid atau diberikan sanksi misalkan menghafalkan surat-surat tertentu begitu ya. Tapi jangan yang terlalu di luar kemampuan. Kalau memberikan sanksi misalkan karena sudah 4 kali terlambat lalu menghafalkan surah Ar-Rahman, nah, itu ya di luar kemampuan mahasiswa pada umumnya ya. Kalau seperti itu ya yang wajar-wajar saja, misalkan surah At-Takasur atau Al-Humazah itu misalkan contohnya seperti itu ya. Karena ini sangat sensitif sekali, apalagi saat-saat seperti ini ya. Ini tadi berkali-kali dipesankan oleh pimpinan seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu ya, banding ketika setelah placement test selesai, tolong nanti data blanko itu difotokopi nanti yang satu rangkap kan menjadi 2 toh, yang rangkap 1 atau yang asli nanti biasanya akan diminta oleh ma'had. Nah, panjenengan mengumpulkan ke ma'had. Kemudian nanti yang satunya ini nanti untuk pegangan ustadzah ini harus punya, karena nanti kalau sewaktu-waktu ada komplain atau ada data yang tersingsal dan lain sebagainya, maka panjenengan sebagai penguji atau ada dalam kelas tersebut akan dimintai data, maka ustadzah harus punya dokumennya. Kemudian nanti berarti rangkap 3 ya, kalau 2 kurang, nanti difotokopi dan yang satu dikumpulkan ke koordinator. Ini karena untuk dokumentasi dan lain sebagainya sekarang sangat dibutuhkan ya. Eranya AMI ini kemarin sudah kami jelaskan ya, dijelaskan juga oleh Pak Supri bahwasannya AMI ini berlaku juga di ma'had, tidak hanya di fakultas. Karena itu ustadzah kaitannya dengan dokumentasi harus punya, apakah itu nanti absennya, terus kemudian belangko penilaian dan sebagainya, itu harus punya dokumen-dokumen masing-masing. Caranya gimana ya, difotokopi ini wow. Terus harus punya ya. Kemudian nanti untuk yang koordinator ya, untuk koordinatornya itu nanti bisa dikumpulkan biasanya ke siapa, Mbak Ana ya, ke Mbak Ana yang fotokopian ke. Jadi yang dikumpulkan nanti ada 2, yang asli sama fotokopi ya. Yang asli hasil pentas ini, yang asli nanti dikumpulkan ke Mbak Ana ataupun juga ke biasanya dengan siapa, Mbak Heni atau siapa itu ya. Itu nanti dikumpulkan yang asli nanti dikirim ke ma'had. Kemudian yang satunya fotokopiannya nanti untuk dokumennya ma'arif ya, untuk dokumennya ma'arif. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus punya dokumennya sendiri ya. Panjenengan jadi fotokopinya rangkap 2 nanti. Yang satu yang asli dikumpulkan ke ma'had, yang fotokopian 1 itu dikumpulkan ke koordinator ya, ke ma'arif. Kemudian yang satu untuk dokumen atau arsip ustadzah masing-masing. Kemudian ya, untuk besok akan dilakukan pengecekan bagaimana cara Bapak Ibu menguji dalam placement test ya. Ini nanti besok mungkin dari Musrifah dan sebagainya, dan ini akan kelihatan. Jadi besok ustadzah yang cara mengujinya dalam penempatan atau placement test ini ya, ujian untuk penempatan kelas sesuai dengan kemampuan mahasiswa
mahasiswa, maka ini nanti akan sangat kelihatan ustadz-ustadzah ini cara mengujinya bagaimana, sungguh-sungguh atau tidak, ataukah hanya sekedar dan sebagainya. Jadi sesuai kesepakatan kemarin, paling tidak satu mahasiswa itu ya sekitar 4 baris itu ya. Kemudian setelah itu dengan ujian wawancara yang tujuannya untuk mengetahui basic atau latar belakang dari mahasiswa terkait kemampuan membaca Al-Qur'annya. Jadi apakah kalau ada yang membaca tidak lancar, apakah benar-benar tidak lancar, nah begitu. Apakah hanya itu-ituan, nah itu. Kalau membacanya lancar dan sudah fasih, ditanya hukum bacaan atau tajwid juga bisa lah, itu kan berarti nggak usah diuber-uber iso tenan apa ora, itu kan berarti ya sudah, berarti kan memang asli bisa. Tapi yang sulit ketika membacanya tidak lancar, nah ini apakah benar-benar tidak lancar ataukah etok-etok. Nah ini yang perlu dikejar, artinya perlu dideteksi yang benar yang mana, karena tujuannya agar bisa kita mengklasifikasikan atau merekomendasikan masuk kelas mana yang benar-benar valid. Niku sementara Bapak Supri bagaimana, sudah ada? Mas Ulil sudah ada? Pak Supri sudah hadir? Sering wakul. Iya, halo. Ayo minta. Oke, baik. Kalau begitu untuk saat ini, tolong ini biar tidak tidak salah suruh. Besok biar hasilnya masih kurang sinkron ya dengan apa yang kita bahas kemarin terus malam ini. Jadi nanti tolong yang hadir pada Zoom atau Google Meet ini mengelis. Jadi nanti untuk ini kelas dan ruang nanti menyusul karena dari Manhaj juga belum di share, jadi menyusul nanti insya Allah kita share berikutnya untuk ruang dan kelasnya. Kira-kira memang ini antara tilawah BTG ABC sementara hanya BTG 1, 2, 3 sampai ke terakhir itu berapa itu 68 dan 67. Jadi sampai BTG 67, kemudian tilawahnya ada 4, Triwidi ada 2 kelas. Ini untuk sementara itu. Dan nanti untuk hasil placement testnya, maka ini bisa berkurang bisa bertambah begitu. Artinya bertambah tapi hanya jumlah per kelasnya. Kalau jumlah kelas ini sudah tidak bisa bertambah. Ya totalnya nanti tetap 73. 73 itu tinggal tilawahnya nanti 4 kelas atau 3 kelas lah ini. Ini nanti yang yang agak problem ketika tilawahnya 4 kelas. Kalau tilawahnya 4 kelas berarti ustadz untuk tilawah kurang 1, tapi yang BTG kagian 1, nah begitu. Makanya ini ya masih agak bingung ini nanti kalau seperti itu. Tapi kalau tilawahnya nanti 3 kelas, nah berarti tidak ada masalah. Artinya ustadz-ustadzahnya sudah pas begitu. Nah baik, oleh karena itu untuk sementara tilawah ini kemarin Bu Naim digeser untuk menguji ke tilawah, karena tilawah secara garis besar nanti ujiannya hanya praktek membaca, didengarkan, kemudian dari sisi makro, tajwid,
kemudian juga fasohahnya dan juga suara atau lagu ya. Jadi kalau memang anak yang memiliki basic suara yang bagus, bacaannya juga lumayan bagus, dia masuk ke tilawah ya direkomendasi. Tapi kalau bacaannya itu masih belum fasih dan lain sebagainya, ya dia mau masuk ke tilawah ya jangan direkomendasi. Itu oke. Oke, itu saya kira demikian. Untuk selanjutnya monggo barangkali ada pertanyaan ya. Pangapunten Ustaz, izin bertanya. Monggo ingkang bertanya monggo. Izin bertanya Ustaz. Mana bertanya? Monggo Bu Nana. Ya Ustaz, kagem plesemen tes niku kan sedang Selasa Rabu Kamis niku napa 4 hari niku napa plesemen tesnya 2 hari atau 3 hari ngoten Ustaz. Matur nuwun. Plasmen tes itu waktunya Senin, Selasa, Rabu ya. Itu 3 hari. Untuk yang Kamis nanti ada materi-materi khusus terkait tentang kebudian dan sementara niku. Dan juga Kamis itu kemungkinan barangkali ada susulan-susulan karena sampai hari ini info dari Mahat kan masih belum fix data mahasiswa yang masuk ke Madin ya. Jadi masih kemungkinan maba-maba yang belum tahu info dan belum belum mendaftarkan diri ke Siakat Mahat. Oke. Jadi kemungkinan masih ada susulan-susulan. Misalkan kelas panjenengan ketika menerima absen kemarin jumlahnya 25. Nah ini bisa jadi nanti ketika hari Rabu ada tambahan 3 atau 4. Nah begitu. Maka nanti untuk yang susulan-susulan ditaruh di hari Kamis, kalau hari sampai Senin, Selasa, Rabu tidak muat gitu. Dan Kamis nanti materinya untuk itu Ubudiyah ya, materi-materi fikih ibadah. Monggo yang lainnya. Ustadz, badhe tanglet niki. Kalau yang tahun lalu kan 4 hari, 2 hari untuk ujian, 2 hari nopo diisi yang lainnya nggih. Kalau yang 3 hari niki dadose yang 3 hari dadose di 25 contohnya dibagi 3 ngoten nggih. Yang diuji itu loh Tat. Kalau 2 hari kan contohnya kalau jumlahnya 30 jadi untuk ngetesnya sesuai pertanyaan suruh baca dan ditanya yang lainnya. Kalau yang ini kan 3 hari, jadi kalau 3 hari itu pertanyaannya lebih lama lagi gitu. Untuk biar bisa sampai 3 hari. Yang terakhir nanti kan Ubudiyah yang Kamisnya. Makanya kalau mahasiswa itu ketika uji tidak seperti yang kemarin-kemarin ya. Moto sak slide wes baru ganti liane slide ganti lah itu. Makanya hasilnya kan tidak maksimal. Makanya kita butuh waktu, kita tambah waktunya 3 hari minggu. Oh nggih. Biar hasilnya itu benar-benar valid dan maksimal. Oh, nggih Ustaz, matur suwun nggih. Nggih, kali anu niki kula nyuwun izin untuk bertanya. Nggih, monggo Ustaz. Misalipun hari pertama niku sampun melaksanakan tes nggih. Terus hari yang kedua itu apa mahasiswa tetap diharuskan masuk apa tetap masuk terus nggih. Tetap masuk terus nggih niku waktu placement testnya itu nggih.
walaupun itu sudah tes atau belum, itu semuanya masuk terus nggih selama 4 hari itu tadi. Nggih, masuk terus nanti dipun paringi itu materi-materi menulis, nggih. Menulis misalkan hari ini surat Al-Duha dan dicari hukum bacaannya. Besoknya juga begitu surat yang lainnya. Yang tujuannya agar mahasiswa itu tidak kosong. Apalagi ini saatnya seperti saat ini, nggih. Ini tadi juga pesan rapat para pimpinan tadi, jangan sampai kelas itu mahasiswa karena sudah kadung datang ke Tulungagung yang rumahnya luar Tulungagung, kemudian ternyata tidak ada perkuliahan atau kosong atau diliburkan. Nah ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terus nanti ikut rombongan demo. Nah begitu, jangan sampai. Ngoten nggih, Tat? Nggih, insyaallah. Terus ini kemungkinan untuk gedung yang dipakai itu biasanya kan tilawah di niku Mustaqim niku, Arif Mustaqim. Niku napa nggih kemungkinan tetap napa ada pindah. Dan niku pun napa nipun kula share nggih. Tahfidz tilawah nggih, tilawah 1 sampai 4 di gedung Arif Mustaqim lantai 4. Nggih. Oh, lantai 4 nggih. Nggih. Kemudian untuk yang BTG 1 sampai 10, BTG 1 sampai 10 nggih. Itu di gedung Arif Mustaqim lantai 3. Kemudian BTG 11 sampai 14 gedung Arif Mustaqim lantai 4. Berarti ini sama dengan tilawah. Kemudian BTG 15 sampai 20 di gedung Fatik Lama lantai 2. Gedung Fatik Lama itu nggih, nika lho tempat parkir sing Ndoro nika sing Kulon. Niku lantai 2. Kemudian untuk BTG 21 sampai 26 gedung Fatik Lama lantai 3. Dan iki nggone Ndoro sing Kulon gedung niku sing gedung napa jenenge ngalor ngidul niku nggih. Gedung Kilen lapangan plesteran niku lho. Kemudian BTG 27 sampai 32 gedung Haji Saifuddin Zuhri lantai 2. Berarti ini di Febi. Kemudian BTG 33 sampai 47 di gedung Saifuddin Zuhri lantai 3. Febi. Kemudian BTG 48 sampai 57 di Saifuddin Zuhri nggih, niku lantai 4. BTG 56 sampai 67 gedung Saifuddin Zuhri lantai 5. Nah, sedangkan BTG yang remedi 1 dan 2 itu di gedung Arif Mustaqim lantai 4. Berarti ini sama dengan tilawah. Berarti yang di lantai 4 gedung Arif Mustaqim itu ada tilawah 1 sampai 4, kemudian remedi 1 dan 2, kemudian BTG 11 sampai 14. Itu di gedung Arif Mustaqim lantai 4. Apa nggih niku untuk dina sudah di-share di grup itu nggih. Mungkin saged dibersani masing-masing. Monggo, wonten pertanyaan malih? Maafun Ustaz kula dadi sangat. Nggih, monggo. Niki wonten santri ingkang sampun izin. Kira-kira niku 4 hari ke depan dereng saged masuk soalnya kakinya cedera terus jadi sakit sambil melampah wonten oke dalamnya tebih tenggalek terus niku mengke saya pripun. Berapa hari mboten saged masuk? 4 hari ke depan itu kira-kira dereng saged masuk. Oh, ya
mungkin nanti panjenengan saged menyikapi boleh diikuti secara daring ya. Agar data bisa segera diinput mungkin secara online ya. Jenengan saged anu ya. Nggih, siap. Nggih, sampun. Nggih. Monggo enten ingkang lintu. Nggih, Ustaz, kula badhe tanglet sedikit. Nggih. Halo. Iya, terkait yang hampir sami yang ditanggetaken Bu Ulin niku. Nah, yang tahun kemarin niku ketepatan saya juga dapat mahasiswa, yang mana mahasiswa tersebut ternyata matur di saya niku dereng ujian placement test niku ya itu belum ujian. Kemudian kan dimasukkan di kelas saya. Tapi standarnya itu sebenarnya kelas D. Jadi selama waktu itu kan saya harus merivati anaknya. Kemudian itu kan karena anak tersebut, mahasiswa tersebut kan mengikuti perlombaan ngoten niku Ustaz. Jadi tapi perlombaannya itu kan fisik kados ngoten niku. Niku mengke bagaimana mungkin sekarang bisa terkait kedepannya mungkin kita bisa menyepakati kalau memang diberikan ujian online, jadi nanti dari pengampu yang placement test itu langsung bisa mengadakan online, karena yang semacam itu yang kemarin saya dapatkan itu bahkan tidak diuji. Jadi untuk pengampu kelas tetap selanjutnya itu akan mendapat kewalahan ngoten. Mungkin nanti panjenengan saged langsung menegaskan kalau memang di kelasnya ada yang izin langsung bisa diuji online. Sampun. Nggih, Mas Presiden. Memang untuk yang mahasiswa atletnya itu nanti harus ada perlakuan khusus dan artinya harus ada dispensasi gitu. Karena itu tugas langsung dari kampus. Maka ya monggo panjenengan menyikapinya mungkin dikasih waktu tersendiri bisa secara online karena tidak bisa hadir ya monggo. Tetapi kalau yang jelas untuk para atletnya kampus itu biasanya memang ada perlakuan khusus. Matur suwun. Monggo. Ada lagi kalau tidak kita tutup. Pangapunten Ustaz, bisa sampaikan. Nggih, monggo. Blangkonipun benjing saged dipendet teng musola Pepi, matur nuwun. Halo, siap. Siap, Bu. Mas, siap. Halo. Iya, Bu. Tanglet tunggal malih Ustaz. Halo. Nggih. Halo. Terkait jika ada kendala di Smart TV niku kita baiknya mature teng sinten nggih Ustaz? Biar makin boleh memanfaatkan Smart TV tersebut, pokoknya kita hanya diam. Karena di kelas saya kemarin itu tidak ada papan tulis adanya Smart TV. Smart TV-nya itu yang awal. Jadi kurang update, kemudian dioperasikan pun sudah nggak bisa maksimal. Dan itu hanya bisa digunakan untuk menulis kemarin. Apakah semacam itu kita sekarang atur mungkin bisa diarahkan terkait atau bagaimana? Soalnya sudah diberikan. Mohon bimbingan pun arahnya dan Sampun.
misalnya dengan Smart TV, nanti kalau ada yang terkendala bisa disampaikan di grup ya. Nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan, karena masing-masing gedung itu ada pimpinan masing-masing ya. Kalau di fakultas ekonomi atau FEPI itu maka nanti itu adalah di bawah wilayahnya Pak Kabak FEPI. Kalau di gedung Arif Mustaqim berarti itu wilayah Pak Kabak dari Tapik. Nah begitu. Jadi memang ada apa namanya dia, ada birokrasinya masing-masing, dan itu kita hanya bisa menyampaikan nanti oleh pihak Kabak atau bagian ya, apa namanya sarana prasarana akan ditindaklanjuti. Jadi dan untuk perbaikan untuk Smart TV itu nggak bisa kayak kita misalnya sambat TV mau langsung direparasi jadi betul sakit, karena ternyata kemarin ada satu yang di lantai Saifuddin Suni, lantai berapa itu 3, kalau nggak salah ruang 306 atau berapa itu, TV yang sudah Smart TV ya, ada yang rusak itu ternyata ada yang kemudian diklaimkan ke pengada ya, developernya atau ya kepada developer atau pengembangnya, ternyata itu ada yang nggak bisa dimasuk kepada apa namanya kalau beli baru itu apa namanya masih garansi. Ternyata ada yang tidak bisa diklaim masuk garansi. Karena apa? Rusaknya itu rusak bukan karena rusak yang sifatnya di luar apa ya, di luar tanggungan perusahaan gitu. Makanya kadang itu kan kalau kita pakai juga harus hati-hati, terutama nanti Bapak Ibu kalau menggunakan smartboard ya, ini jangan sampai menggunakan spidol atau pulpen biasa untuk nulis. Nah itu kemarin ada yang seperti itu ballpoint khusus loh ya, turun sampai teh nyawang tonggone mukain nggak pulpen nulisnya terus elok-elok. Senes niku ballpointnya ada khusus ballpoint untuk Smart TV. Jadi agak seperti itu. Nah, baik, terus nanti begitu ya, kalau ada pengaduan layanan nanti bisa di-share di grup, maka akan kami teruskan kepada pimpinan masing-masing. Betul. Ya, sampun. Enten malih betul yang sampun. Sampun, betul. Enten malih pertanyaan. Sampun. Betul, pun betul nonton. Sampun, Pak. Iya, sampun Tat. Sampun betul nonton, berarti kita tutup ya. Benjing ya dimohon untuk datang tepat waktu karena hari pertama ya, kita menggunakan metode uswatun hasanah. Jadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Ustadz Ustadzah semuanya nanti tidak usah apa namanya terlalu terang-terang, tetapi cukup memberikan uswatun hasanah dalam konteks ketika mengajak mahasiswa disiplin tepat waktu, maka ustadz-ustadzahnya memberikan contoh terlebih dahulu. Nah begitu. Kemudian ustadz-ustadzah nanti sesuai dengan apa namanya, sesuai dari hasil audit kemarin ya, masing-masing ustadz-ustadzah sudah ada hasil
penilaian dari mahasiswa hasil review seperti yang pernah kami sampaikan kemarin, satu orang ada 22 item itu, dan kesimpulannya rekomendasi juga ada masing-masing saja itu, dan nanti bagi yang membutuhkan bisa beli, tidak ya tidak apa-apa, tetapi yang jelas kami dan juga Mahat sudah mengetahui hasil dari masing-masing status standar, sama dari sisi kedisiplinan dan sebagainya. Oleh karena itu monggo nanti untuk yang tahun 2025 ini dan selanjutnya kita terapkan metode uswatun hasanah untuk mengajar mahasiswa-mahasiswi disiplin dan sebagainya. Dan mengajar mahasiswa-mahasiswi yang kita yang kita ajar itu juga secara tidak hanya secara lahiriah tetapi secara sirriah, artinya mereka ada ta'aluk dengan kita, dan artinya mahasiswa itu memiliki rasa sungkan, memiliki rasa simpati dan empati dan kepada ustaz-ustazah. Maka ini konteks pendidikan Islam kita juga perlu yang namanya ikhtiar batin, jadi tidak hanya zahir tetapi juga batin. Nah, ikhtiar batinnya seperti kemarin, jadi nanti tolong setelah iftitah, doa pembuka dan seterusnya ditambah dengan wasilah Fatihah kemarin. Oke, itu bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin tidak ikut, yang berpersepsi mohon untuk tanya kepada yang hadir agar semuanya seragam, termasuk projaah. Projaah jangan sampai ada kelas yang tidak ada projaahnya, minimal yang 5 sampai 7 atau 10 menit digunakan untuk melafalkan surat-surat pendek. Begitu. Baik, terima kasih. Bapak Guru, satu saja yang kami hormati, dan Pak Supri, nampaknya ini juga khusus karena tadi juga seharian ya, dari Blitar, kemudian sore kami tadi juga ke Boyolali dan seterusnya tadi sampai setelah asar tadi ya. Mungkin juga capek. Yun sewu niki badhe tanglet sekedhik. Mutasi wonten malih nggih, monggo. Kaitannya untuk napa menika damel placement test benjing niku kedah damel Al-Qur'an napa saged fotokopi menika? Misalipun ayat Al-Qur'an niku kan dipun kopi, niku saged napa nggih kedah kitab suci Al-Qur'an ingkang damel tes menika. Oh nggih. Niku monggo lah, kira-kira yang lebih mudah yang mana? Tapi intinya mungkin kalau sakit nggih. Kalau fotokopi, misalnya yang fotokopi itu Al-Qur'an An-Nahdiyah, ya semuanya Al-Qur'an An-Nahdiyah. Artinya besar tulisan, terus model huruf, niku sami. Artinya nanti acil masing-masing kelas. Nah, misalnya satunya pakai Quran Kudus, satunya Quran An-Nahdiyah. Nah, sing maca Quran An-Nahdiyah gede-gede ya lancar. Sing maca Quran Kudus cilik-cilik blereng. Nah, entar. Jadi intinya monggo pakai fotokopi boleh, kotokan mushaf asli juga boleh, tapi disamakan. Besok kalau bisa semuanya menggunakan mushafnya pakai Al-Qur'an An-Nahdiyah, ya. Misalipun kan ngeten to, niki kan nggih. Al-Qur'an kadang-kadang keberatan ngeten abot ngeten misalipun. Terus ini kan khusus untuk placement testnya itu kan ada surah Al-Hasr misalkan, surah Al-Mu'minun misalkan ngoten. Yang baca Quran kan ustaz-ustazah masing-masing toh. Nggih maksud kula.
Nggih, Nggih maksudnya maksudnya ustadz niku maringi damel fotokopi niku lho tak anu. kok diparingi Mboten ingkang dipun waos niku ngagem fotokopi ngoten lho Mas kula. oh nggih monggo lah mboten apa-apa tapi intinya kan makronya itu yang menentukan kan ustadzah langsung Nggih, mahasiswa masih nggih. buka nih ngoten. Nggih leres. Nggih. Wis monggo ndamel pundi. Sing penting intine sami nggih. Saya ini betul Al-Quran tat. Sak wanci mbika halaman apa mawon gampil. Nggih. Oh ngaten. Lah Pak Ustaz kan nggih betul muskaf kan yo aman to. Maksudnya wis saged jaga terus yo wudu, dawamul wudu ngoten. Apa malih Ustaz Daman kan selalu dawam to. Amin patutipun. Nggih. Ya kecuali mungkin kalau ada yang mahasiswi nggih berhalangan. Nah ini kalau ada yang berhalangan bagaimana? Nah, ini monggo disikapi. Niku napa dipun nggih lek enten berhalangan menika? Napa nggih? Nggih tetep maos tapi apalah niatnya kan niat mboten niat zikir misal. Nggih monggo. Niku jenengan mantep ingkang pundi? Kalau misalkan kok mamang ragu, yo dibetakne napa niku jenenge tibaiyah utawa al-balzansi diwaosne wonten kan maos niku. Pun monggo niku pilihan nggih jenengan musyawarahkan dengan kanca-kanca. Intinya ya tetap ujian ya sampai benar ujian. Nggih. Sampun ya. Matur nuwun. Nggih, sami-sami nggih. Nggih Bapak Ibu ingkang kula hormati niki sampun jam 21:11 nggih. Mugi-mugi sedaya diberikan kelancaran, kesehatan. Amin. Dan semoga dalam kita berjuang diberikan istiqomah dan dijadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Maslahah di dini wa dunia wal Amin. Dan atas nuwun dari kami dan juga mewakili Bapak Supriyati menyampaikan terima kasih dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf semua kekurangan dan mohon maaf mengganggu istirahat panjenengan sedoyo nggih. Mboten tat. Mugi ini termasuk salah satu bukti loyalitas dan bukti istiqomah panjenengan dalam berjuang di Ma'arif dan juga di Matin Al-Jami'ah Uin 1 Tulungagung. Bekaten matur nuwun, aku kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.